Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Niko di channel Niko Temperley. Kali ini kita mau nge-review HP Realme yang baru saja keluar, yaitu Realme C11. HP ini launching dengan dua pilihan warna, yaitu mint green dan pepper gray. Kebetulan unit yang kita review ini berwarna mint green. Yuk kita ulas satu persatu. Kita mulai dari desainnya dulu. Di bagian belakangnya ada logo Realme yang cukup besar, kamera yang berbentuk kotak dengan desain yang cukup kekinian yang lagi ngetrend di tahun 2020 ini. Di bagian kanan ada tombol on off, volume up and down. Di bagian kiri ada slot SIM tray dengan 3 slot sekaligus, di mana 2 untuk kartu SIM dan 1 untuk micro SD. Yang space-nya bisa di-upgrade sampai 256 GB. Di bagian bawah ada speaker mono, lubang micro USB, lubang mic dan lubang jack audio 3,5 mm. Untuk bodi belakangnya sendiri, bahannya terbuat dari polikarbonat dan didesain dengan warna yang doff. Jadi dengan desain doff seperti ini, tidak membuat sidik jari gampang menempel. Terus kita masuk di bagian depannya. Di bagian depannya kita disuguhi dengan layar yang sangat mainstream dengan ukuran 6,5 inci. Sudah pakai panel IPS LCD dan resolusinya itu 1560 x 720 pixel dan rasionya 20:9. Ya cocoklah buat kita yang budget-budget HP dengan sejutaan. Di bagian atasnya ada poni, water drop dan lubang earpiece. Poni water drop ini sekaligus dipakai untuk menampung satu kamera depan yang posisinya tepat di antara lubang earpiece dan poni water dropnya. Saya cukup kagum dengan brightness dari HP Realme C11 ini. Walaupun layarnya masih IPS, tapi saat saya gunakan di bawah sinar matahari yang terik, layarnya masih bisa dapat digunakan. Biasanya HP yang dengan panel IPS, rata-rata jika kita gunakan di bawah matahari yang sangat terik, maka kelihatan gelap. Cuma ini saya cukup kagum ya dengan HP Realme C11 ini, soalnya brightness-nya sangat mengagumkan. Untuk operasi sistemnya, Realme C11 ini sudah memakai versi operasi sistem terbaru yaitu Realme UI versi 1.0 dan sudah berbasis Android 10. Fitur-fitur dari Realme UI ini banyak banget. Contoh seperti fitur Dark Mode yang dimana kita bisa mengubah semua tampilan aplikasi jadi gelap dan bikin mata kita nggak gampang sakit. Atau kalau mau lebih nyaman lagi, pada saat lihat layar malam hari, kalian bisa langsung aktifin fitur eye comfortnya. Bisa disetting dari mode cool atau mode warm sesuai selera kalian. Kalau mau ganti home screen bisa, mau ganti font juga bisa, dan kalau mau ganti sekaligus juga gampang lewat fitur themes. Dan di fitur themesnya ini ada tema yang gratis dan yang berbayar. Cuma kebanyakan berbayar sih. Tinggal cari aja sesuai selera masing-masing. Sekarang kita masuk ke sistem security-nya. Karena HP ini masih termasuk entry level, tidak dilengkapi dengan fingerprint di bagian belakang maupun di dalam layarnya. Jadi salah satu fitur security yang bisa kita gunakan yaitu fitur face unlock yang akurasinya cukup baik dan saya tidak ada kendala sama sekali dengan akses unlocknya. Oh iya, saya hampir lupa. Untuk harga dari Realme C11 ini dibanderol dengan harga 1,6 jutaan, kembali 1000. Ya cocoklah buat teman-teman atau kamu yang pengen HP dengan budget murah tapi dapat desain yang kece dan speknya lumayan bisa diunggulkan. Untuk dapur pacunya, HP Realme C11 ini sudah menggunakan prosesor MediaTek Helio G35 yang Realme mengklaim ini prosesor terbaik untuk bermain game di kelasnya yang kecepatannya itu sampai 2,3 GHz. RAM-nya 2GB, memori internal 32GB, dan baterai 5000 mAh. Saat saya coba bermain game, contohnya di game PUBG, HP ini bisa berjalan dengan settingan grafis antara smooth dan balance. Dan begitu juga untuk frame rate-nya hanya bisa berjalan di settingan low dan medium. Kalau untuk Free Fire bisa berjalan di grafis ultra high dan bisa juga di FPS high. Kalau bermain Mobile Legends pasti lancar jaya. Oh ya, saya saranin ke teman-teman semua sebelum bermain game di HP ini ada baiknya teman-teman mengaktifkan fitur competitive mode agar performanya jauh lebih baik dan bisa juga mengaktifkan game space agar segala notifikasi dan pemberitahuan atau telepon masuk dapat diblokir untuk sementara waktu. Untuk baterainya sendiri, Realme C11 ini ditenagai dengan kapasitas baterai yang besar yaitu 5000 mAh
sudah hampir setara dengan kapasitas baterai HP yang harganya 3 jutaan, 2 jutaan, dan rata-rata sekarang HP di tahun 2020 ini memang menggunakan baterai 5000 mAh. Dan saat HP ini saya coba sebagai daily driver, HP ini terbilang irit banget. Bisa nemanin keseharian saya untuk bermain game, sosmed, nonton, chatting, dan lain-lain. Pokoknya puas banget deh. Pihak Realme sendiri juga mengklaim bahwa baterai Realme C11 ini bisa bertahan selama 40 hari pada saat dipakai dengan mode standby. Buat main game bisa sampai 10 jam non-stop, nonton film 21 jam, nelpon sampai 31 jam, dan untuk play musik sampai 169 jam. Realme C11 ini masih memiliki port micro USB yang hanya support di 10 watt saja, sehingga proses charge-nya agak lama, bisa sampai 3 jaman. Saya agak kecewa sih di fitur pengecasannya, soalnya lama banget. Oke, sekarang kita bahas mengenai kameranya. Realme C11 ini memiliki dua kamera di bagian belakang dan satu kamera di bagian depannya. Untuk kamera belakangnya memiliki resolusi 13 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2 dan 2 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4, dan untuk kamera depannya sendiri memiliki resolusi 5 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4. Untuk aplikasi kameranya kurang lebih mirip sama HP-HP Realme lainnya, di mana kita di sini bisa tetap menggunakan mode HDR, mode beauty, dan di sini kita masih bisa menggunakan mode auto dengan digital zoom sampai 4 kali. Kemudian kalau kamu mau dapatin hasil bokeh, tinggal geser saja ke mode portrait. Hasil bokehnya lumayan bagus, walaupun ada minusnya sedikit. Dan di fitur ini juga kita bisa mengatur intensitas bokehnya sesuai selera. Dan ada satu fitur penting yang sangat membantu performa dari Realme C11 ini saat di kondisi low light, yaitu fitur Night Scape. Jadi sangat membantu banget buat kita yang ingin motret di kondisi gelap atau low light. Di sini juga bisa mengatur optical zoom-nya sampai 4 kali zoom. Tapi saya saranin buat teman-teman semua nggak usah di zoom deh kalau kondisi low light, soalnya noise-nya sangat kelihatan. Terus untuk fitur kamera depannya, kita tetap bisa gunain mode HDR, mode beauty. Hanya saja untuk kamera depannya tidak ada fitur optical zoom. Sama seperti kamera belakangnya tadi, kalau mau mendapatkan hasil foto bokeh tinggal pindah ke kanan saja. Berikut hasil foto dari Realme C11. Untuk hasil videonya sendiri, Realme C11 ini cuma support sampai resolusi 1080 dan frame rate di angka 30 frame per second. Berikut hasil videonya. Berikut hasil perekaman video dari kamera depan Realme C11. Ini kita di dalam ruangan dan kondisi ruangan sedikit gelap ya. Ini kamera dari Realme C11 tidak bisa mengatur rasio, misalnya 16:9, rasio full atau rasio 1:1. Berikut hasil kamera perekaman dari Realme C11. Di sini ada pilihan zoom 1 kali, optical zoom 2 kali, dan optical zoom 4 kali. Ya, hanya ada itu aja. Dan sama seperti di kamera depan tadi, ini tidak ada juga untuk pengaturan rasionya. Ya, kita tidak bisa pilih rasio mau 16:9 atau rasio full atau 1:1 atau 3:4. Ya, di sini kita nggak bisa atur. Kesimpulannya, Realme C11 ini cocok untuk siapa? Menurut saya Realme C11 ini cocok untuk kamu yang pengen HP terbaru, pengen spek yang lumayan tinggi, tapi dengan budget yang pas-pasan. 1,6 jutaan bisa bawa pulang Realme C11. Dan satu lagi, HP Realme C11 ini cocok banget buat anak-anak sekolah yang lagi diharuskan belajar di rumah
HP ini sangat cocok untuk anak-anak sekolah yang pengen belajar di rumah karena baterainya 5000 mAh dan tidak perlu takut lowbat saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Dan buat orang tua juga tidak perlu pusing karena budgetnya cukup terjangkau. Tapi kalau kamu pengen HP untuk bermain game, saya lebih saranin teman-teman untuk membeli Realme 5i atau Realme C3 karena performanya jauh lebih baik. Baik, sekian video review dari Realme C11 ini. Like video ini jika kamu suka dan jangan lupa subscribe channel Nico Temberley untuk mendukung channel kami. Dan buat teman-teman yang tinggal di Pulau Nias, terutama kota Gunung Sitoli atau Teluk Dalam, HP Realme C11 ini sudah terdapat di toko Transcom, Jalan Diponegoro, kota Gunung Sitoli. Kita sedang adakan promo menarik dan pastinya after sales yang baik, pelayanan yang baik, dan harga terjangkau, serta banyak promo yang kita berikan untuk teman-teman semua. Demikian video ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya.